Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ellen Victoria Gadiri, ahli pertama guru IPS di SMP Negeri 17 Kupang. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021, gelombang 18, angkatan 151, nomor absen 13. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi proses pembelajaran IPS melalui metode mind mapping di kelas 8B pada SMP Negeri 17 Kupang. Yang menjadi latar belakang permasalahan yang diambil dalam kegiatan aktualisasi ini adalah belum optimalnya proses pembelajaran IPS bagi peserta didik kelas 8B pada UPTD SMP Negeri 17 Kupang. Oleh karena itu, saya memiliki 5 kegiatan aktualisasi ini untuk menjawab isu tersebut. Kegiatan 1. Dalam kegiatan 1 ini ada 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama, melaporkan diri kepada kepala sekolah sekaligus melaporkan rancangan aktualisasi dan konsep kegiatan yang akan saya buat. Setelah itu saya melakukan konsultasi dengan anggota MGMP serta meminta saran dan pendapat dan dukungan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, tahapan yang ketiga saya menyampaikan informasi yang terkait dengan kegiatan tersebut pada peserta didik kelas 8B. Dari kegiatan 1 ini, output yang dihasilkan adalah adanya lembar konsultasi, foto dan video kegiatan, dan juga surat persetujuan. Kegiatan 2. Dalam kegiatan 2 ada 4 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, mengkonsultasikan secara langsung dengan kepala sekolah mengenai perangkat yang akan saya gunakan. Kemudian tahapan yang kedua, mencari referensi tentang materi pembelajaran dan juga metode yang saya gunakan. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus RPP dan juga bahan ajar. Yang keempat, meminta pengesahan kepada kepala sekolah. Kegiatan 3. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Jumlah alat dan bahan yang disediakan disesuaikan dengan jumlah kelompok yang telah direncanakan, yaitu 3 kelompok. Kemudian, kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini berlangsung di kelas 8B, dan pada kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 tahap sesuai dengan rencana, yaitu tahap pertama, kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok biasa, dan tahapan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping. Setiap kegiatan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang sudah dimuat dalam RPP yang telah disusun oleh penulis sebelumnya. Peserta didik kelas 8B yang berjumlah 15 orang dibagi ke dalam 3 kelompok, sehingga setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Setelah dibagi, saya menjelaskan secara garis besar materi yang akan diajarkan, kemudian membagikan LKPD pada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Setelah selesai berdiskusi dan mengisi LKPD, maka peserta didik diminta untuk membacakan hasil diskusi kelompok, dan hasil setiap kelompok akan dinilai. Pada kegiatan pembelajaran menggunakan mind mapping, kembali lagi peserta didik dibagi dalam 3 kelompok. Setelah dibagi dalam kelompok, saya menjelaskan langkah-langkah membuat mind mapping pada masing-masing kelompok. Semua alat dan bahan yang telah disiapkan didistribusikan kepada setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menentukan gagasan pokok sesuai dengan materi yang telah dibagikan pada kelompoknya. Setelah ditentukan gagasan materi, setiap kelompok mulai mengembangkan imajinasinya masing-masing dalam mendesain mind mapping mereka. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan warna pada mind mapping yang ada sesuai dengan keinginan masing-masing kelompok. Setiap kelompok membuat mind mapping yang unik sesuai dengan alat dan bahan yang mereka miliki tanpa perlu meniru milik kelompok lain. Pada tahapan yang keempat, peserta didik diminta untuk mempresentasikan materi masing-masing menggunakan mind mapping yang telah dikerjakan. Presentasi dilakukan secara berurutan, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3.
Kegiatan 4. Dalam kegiatan ini ada 5 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan hasil pretest dan posttest. Selesai kegiatan, saya mengumpulkan semua hasil pretest dan posttest yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Pada tahapan yang kedua, memeriksa hasil pretest dan posttest. Pada tahapan ini saya memeriksa hasil pekerjaan peserta didik sesuai dengan pedoman penskoran yang telah disediakan sebelumnya. Tahapan yang ketiga, membandingkan hasil pretest dan posttest peserta didik. Pada tahapan ini, saya menganalisis hasil pretest dan posttest dari peserta didik yang telah diperiksa sebelumnya. Dari hasil pretest yang ada, terdapat 7 orang peserta didik atau sebanyak 46,7% dinyatakan tuntas melalui nilai KKM yaitu 68. Sedangkan 8 orang lainnya atau sebanyak 53,3% mencapai nilai di bawah KKM sehingga dinyatakan tidak tuntas. Pada tahapan yang keempat, membuat lembar visitasi peserta didik. Setelah mendapatkan hasil analisis pretest dan posttest, saya segera menyiapkan lembar visitasi siswa. Visitasi ini dilakukan karena dirasa perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua dalam membangun lingkungan belajar dan pembiasaan yang baik bagi peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. Tahapan yang kelima, melakukan visitasi peserta didik. Setelah lembar visitasi disiapkan, saya menghubungi orang tua untuk melakukan kunjungan atau visitasi ke rumah. Jadwal visitasi disesuaikan dengan kesediaan orang tua atau wali. Saya membuat janji terlebih dahulu karena sebagian besar orang tua peserta didik berprofesi sebagai seorang petani sehingga sangat jarang memiliki waktu di rumah. Pada visitasi yang dilakukan, saya menyampaikan kondisi peserta didik di lingkungan sekolah, sedangkan orang tua menyampaikan kondisi peserta didik saat berada di rumah. Kegiatan 5, menyusun laporan aktualisasi. Pada tahapan yang pertama, saya mengumpulkan semua bahan laporan kegiatan mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4, baik berupa dokumen ataupun dokumentasi. Yang kedua, menyusun laporan aktualisasi. Setelah semua dokumen yang dibutuhkan tersedia, saya mulai menyusun secara runtut laporan kegiatan aktualisasi. Pada tahapan ini, saya menyusun laporan dengan memperhatikan sistematika penulisan yang ada. Semua data dan dokumentasi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam laporan sebagai bukti penunjang sebuah kegiatan. Pada tahapan yang ketiga, mengkonsultasikan hasil laporan kegiatan kepada kepala sekolah. Konsultasi laporan dengan kepala sekolah dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 27 November 2021. Tahapan yang keempat, meminta pengesahan. Setelah selesai mengkonsultasikan laporan kegiatan yang telah disusun, saya meminta pengesahan kepada kepala sekolah selaku atasan langsung saya. Demikianlah rangkaian kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan selama 30 hari di unit kerja saya yaitu SMP Negeri 17 Kupang. Terima kasih atas perhatiannya.